ingin mengucapkan selamat datang untuk seluruh peserta webinar hari ini yang telah menyempatkan hadir di dalam acara webinar Finansial Teknologi Universitas Catur Insan Cendekia pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021. Yang kami hormati Bapak Dr. Chandra Lukita SEMM selaku Rektor Universitas Catur Insan Cendekia. Yang kami hormati Bapak Suwandi SEMM selaku Ketua Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Catur Insan Cendekia. Yang kami hormati Ibu Turini SEMM selaku dosen Universitas Catur Insan Cendekia. Yang kami hormati Bapak Arif Yuda Wahyudi SE selaku Eksekutif GM PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Cirebon. Yang saya hormati seluruh staf, dosen Universitas Catur Insan Cendekia yang hadir pada acara webinar Finansial Teknologi Universitas Catur Insan Cendekia pada hari ini. Yang turut kami banggakan, Prodi Komputerisasi Akuntansi di bawah bimbingan Bapak Suwandi SEMM yang telah berhasil mengadakan acara webinar Finansial Teknologi Universitas Catur Insan Cendekia pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Finansial Teknologi pada hari ini, yaitu Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Nusa Canda Kupang, Nusa Tenggara Timur, Amik Citra Buana Indonesia Sukabumi, SMA 1 Cipatujah Tasikmalaya, Universitas Gunadarma, STMIK Indonesia Banjarmasin, STIE Pena Semarang, dan seluruh staf dosen Universitas Catur Insan Cendekia. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur, rasa nikmat, karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita dapat berkumpul, kita dapat berbagi ilmu di dalam acara webinar Finansial Teknologi Universitas Catur Insan Cendekia pada hari ini. Selain itu, marilah juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, pada junjungan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, beserta seluruh sahabat dan para pengikutnya di akhir zaman. Di hari yang cerah dan berbahagia ini, walaupun berbagai daerah ada yang tidak cerah, ada yang cerah, tapi kita samakan saja hari ini cerah semua sesuai dengan hati yang bersih. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta webinar Finansial Teknologi yang diadakan oleh Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Catur Insan Cendekia. Baik, langsung saja kita masuk ke rangkaian acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Chandra Lukita SEMM, atau yang mewakili, yaitu Bapak Suwandi SEMM, selaku Ketua Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Catur Insan Cendekia. Kepada Bapak Wandi, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih Bapak Yuli Eka Septian atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan serta inayahnya
kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini, di hari yang berbahagia ini, dalam acara webinar Impact Webinar Financial Technology, tetap kerjasama antara kampus Universitas Fakultas Cendekia Kota Cirebon dengan Kota Pos Indonesia dalam Cirebon. Yang kami hormati Bapak Arif Yuda Wahyudi, SE, selaku Eksekutif GM PT Pos Indonesia KPI Cirebon. Yang kami hormati Bapak serta Ibu dosen Sivitas Akademis Universitas Fakultas Cendekia, seluruh peserta webinar pada hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih kepada Himaka, Himpunan Mahasiswa Komputer Akuntansi, dan Himadis, Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis UCIT, yang sudah dapat melaksanakan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Hari ini Sabtu tanggal 6 November tahun 2021, saya mewakili Bapak Rektor Dr. Angela Lukita SMM yang sedianya hadir pada saat hari ini. Beliau berhalangan hadir karena ada acara di Apicom di Bandung. Mudah-mudahan acara hari ini tetap berjalan dengan rencana kita. Hari ini kami akan mengadakan financial teknologi. Salah satu yang dibahas ada nanti tentang Postpay. Postpay itu adalah salah satu platform digital yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia sebagai solusi layanan keuangan untuk kita semua. Jadi nanti apa itu Postpay akan dijelaskan secara lebih detail oleh yang terhormat Bapak Arif Yuda Wahyudi, selaku Eksekutif GM PT Pos Indonesia KPI. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Willy. Ada yang dari Kupang, Papua, dari Sukabumi, Banjarmasin maupun Semarang. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang akan disampaikan oleh Bapak Arif selaku pembicara pertama, dan Ibu Turini, dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Fakultas Cendekia, bisa kita terima ini dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ketua Prodi Komputerisasi Akuntansi, Bapak Suwandi SIMM, yang telah memberikan kata sambutan yang mewakili Bapak Dr. Chandra Lukita selaku Bapak Rektor Universitas Catur Insan Cendekia. Baiklah, selanjutnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan dua orang narasumber kita pada hari ini, yaitu yang pertama Bapak Arif Yuda Wahyudi SE selaku Eksekutif GM PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Cirebon. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Turini SEMM selaku dosen Prodi Komputerisasi Akuntansi. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita foto bersama dulu. Diharapkan untuk semua yang hadir pada hari ini dapat mengaktifkan kameranya atau on cam. Kita berfoto bersama dulu. Di sini ada 6 slide yang akan saya screenshot. Diaktifkan dulu semua kameranya. Kita nggak tahu nih di slide mana nanti yang akan ter-screenshot Bapak dan Ibu sekalian. Ini masih ada yang belum aktifin, yang masih belum on cam, ditunggu ya. Oke, boleh senyum dulu semuanya. Slide 1. Slide 2. Bentar. Slide 3. Slide 4.
Oke, terima kasih untuk yang sudah on cam dan telah hadir. Hari ini kita ada 130 partisipan. Terima kasih untuk semua yang telah hadir. Baiklah, langsung kita masuk ke kegiatan utama, yaitu penyampaian materi. Yang pertama oleh Bapak Arif Yuda Wahyudi SE selaku Eksekutif GM PT Pos Indonesia, Kantor Cabang Utama Cirebon. Kepada Bapak Arif, kita persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar bagus? Oke, Bagus ya? jelas. Jelas ya. Terima kasih Pak Willy Eka Septian selaku moderator. Saya tadi dapat bocoran Bapak di Padang ya. Gimana Pak cuacanya di sana Ya. Pak? Kurang baik Pak. Lagi hujan terus Ini ini. kayaknya Vicon kita ini seluruh Indonesia meskipun beberapa kota aja ya. Tapi sangat senang saya diundang di kampus CIC. Saya sapa kembali juga yang saya hormati Pak Rektor Universitas Catur Insan Cendekia, Bapak Dr. Chandra Lukita SEMM. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan FCI, Pak Marsani Asfi, MSI. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Suwandi selaku Kaprodi Komputer Akuntansi Kampus CIC. Juga yang hadir Pak Kaprodi Manajemen Bisnis, Bapak Amroni SEMM. Saya sapa kembali juga Pak Kepala Rektorat Sudadi Pranata SEM MSI. Selamat pagi Pak. Kemudian Ibu Turini SEMM yang saat ini juga bersama saya menjadi pembicara selaku dosen prodi komputerisasi akuntansi. Kemudian juga seluruh mahasiswa yang prodi komputer akuntansi, manajemen bisnis dan lintas prodi atau audiens yang hadir pada pagi hari ini. Juga saya tadi mendengar dari Sukabumi, kemudian dari Banjarmasin, dari Gunadarma juga ada yang saya ingat juga dari Universitas Cendrawasih Kupang. Cendana Pak ya, Cendana Kupang. Jadi itu dari Kupang ya, yang pernah saya singgahi tahun 98 kota itu. Sangat berkesan lah. Bapak Ibu, izinkan saya mewakili PT Pos Indonesia menyampaikan transformasi bisnis yang dilakukan PT Pos Indonesia. Saya akan share screen ya. Mohon izin share screen. Jadi memang dengan pergerakan ekonomi yang sedemikian masif ya, jadi kami dari PT Pos Indonesia saat ini sudah sampai di era di mana kita harus melakukan banyak perubahan. Jadi Bapak Ibu kalau mengenal PT Pos Indonesia kan sejak dulu dikenal dengan pengiriman surat menyurat atau pengiriman paket yang memang didominasi oleh pengiriman barang secara fisik ya. Kemudian juga pernah mengenal juga pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia, misalnya pembayaran iuran TV pada saat itu kita kolek, ada pembayaran telepon dan sebagainya yang kita masih manual, termasuk pembayaran angsuran. Juga kita menjadi agen dari pemerintah untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan atau pembayaran gaji pegawai, pensiunan dan sebagainya. Nah, dalam perkembangannya memang Pos Indonesia memang bergerak karena ini milik pemerintah, jadi kita selalu ibaratnya berubah ya dari jawatan, dari kemudian menjadi
PT Pos atau menjadi perusahaan Persero pada tahun 95, kita ditantang oleh pemerintah untuk bisa menjadi perusahaan yang bisa menghasilkan laba bagi pemerintah. Nah, transformasi digital ini memang kita mengenal dulu bagaimana perubahan, ini saya sampaikan bagaimana perubahan kita tadinya menggunakan uang tunai, kemudian kita mengenal juga rekening di bank, kemudian ada kartu ATM, ada kartu kredit. Nah, setelah itu masuk ke tahapan berikutnya yaitu digital, yaitu internet banking. Nah, salah satunya memang kita ingin memberikan kepada masyarakat perubahan-perubahan itu dan kita bisa survive sambil melayani masyarakat. Nah, saya sedikit menyinggung tentang bagaimana perubahan-perubahan itu kita sikapi. Kenapa sih kita bisa harus berubah gitu? Karena memang pasar kita saat ini lebih banyak di milenial dan Gen Z ya. Ini perubahan demokrasi yang kondisi di mana saat ini penduduk Indonesia didominasi 53% lah, itu sudah dihuni oleh generasi milenial dan Gen Z. Kemudian generasi X ini kan yang saat ini memimpin atau termasuk saya ini yang saat ini umurnya 49 tahun ini, mungkin Pak Wanti juga sama ini sekitar itu. Jadi kalau baby boomer itu lahir tahun 65 ke bawah lah. Nah, Gen X itu tahun 65 ke atas sampai tahun 80. Kalau milenial kan 80 sampai 90. 80 sampai 2000 sebenarnya. Milenial itu ada dua, 80 sampai 90, 90 sampai 2000. Nah, mungkin yang saya hadapi sekarang ini ada dua nih, tahun 90 sampai 2000, atau malah sekarang mahasiswa yang sekarang lagi dengan kami ini berarti Gen Z ini. Nah, ini kan generasi di mana akan menerima estafet dari generasi milenial malahan. Nah, kita mempersiapkan bagaimana perubahan-perubahan ini bisa diterima oleh generasi berikutnya lebih baik lagi. Termasuk perubahan dari baby boomer ke Gen X itu kan termasuk linear ya, tidak banyak perubahan, hanya sedikit. Katakanlah baby boomer itu kan orang tua saya ya, banyak anaknya banyak, kemudian lebih banyak bekerja sesuai dengan yang dulu-dulu. Gen X itu mewarisi rajin, loyal dan sebagainya. Nah, begitu pindah ke milenial, itu perbedaan generasinya berbeda. Dia lebih demokratis, lebih bebas, lebih tidak banyak yang ini ibaratnya tidak banyak yang ibaratnya sesuai dengan pakem yang ada. Makanya ada semacam perubahan yang mendasar di situ. Nah, dalam bukunya saya pernah baca bukunya Yusuf Hadi, bagaimana buku itu menceritakan bagaimana ada 50 produk yang dibunuh oleh millennials. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita itu berubah. Ya, contohnya ya, bahwa sekarang kalau kerja itu nggak harus jam 9 sampai jam 5 kan itu. Ada banyak all-shop yang bekerjanya justru setelah jam kerja, jam 6 sore sampai bahkan pagi. Kemudian tempat kerjanya juga kan nggak harus di kantor, nggak harus di sebuah tempat kerja, tetapi bisa di kafe, istilahnya itu co-working space ya kalau sekarang ya. Jadi perubahan-perubahan itu ini hanya saya ceritakan untuk melihat bagaimana semua berubah, termasuk gaya hidup, style dan sebagainya. Kalau kita
bekerja pun kadang-kadang sekarang sudah melihat banyak perubahan seragam, nggak harus seragam formal dan sebagainya, terutama di dunia swasta ya, itu perubahannya banyak sekali. Nah, di ekonomi juga sama, bahwa kalau dulu distribusi barang itu sangat runtut ya, dari pabrik, kemudian ke distribusi besar, ke toko-toko besar, baru ke toko-toko kecil atau ke seller-seller kecil. Sekarang yang terjadi adalah bahwa penjual atau pembeli itu langsung bisa akses ke pabrik atau ke pembuat barang. Nah, namanya reseller sekarang ya. Jadi betapa sekarang efisiennya dan lebih murah mendapatkan barang. Nah, itu sekedar bagaimana kita mencikapi perilaku-perilaku di dunia ini sekarang sudah berubah ke arah digital. Bahkan Pak Jokowi menyampaikan untuk menyiapkan 9 juta talenta digital. Jadi ini sebuah terobosan maupun persiapan bagaimana pergantian generasi itu kita sukseskan dengan cara menciptakan generasi muda yang mempunyai talenta digital. Ini sedikit saya ceritakan bagaimana perputaran bisnis sekarang bergeser menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Nah, di era pandemi itu justru memvalidasi, memberikan penegasan bahwa kalau belanja nggak harus ke toko, belanja nggak harus datang ke fisik ke mana, ke tempat belanja itu, tapi bisa online. Dan dengan pandemi ini memang semua sektor kehidupan memang berubah, termasuk tadi dicontohkan oleh Pak Suwanti, dosen dengan pandemi bisa mengajar dari rumahnya masing-masing. Itu salah satu lah efek. Nah, kalau di bidang bisnis ini di segmen-segmen yang kita lihat, ternyata beberapa segmen ini kan ada yang menurun, ada yang naik. Ini saya hanya menyampaikan bahwa peningkatan transaksi e-commerce selama pandemi COVID di Indonesia itu hampir 400%. Dan betapa banyaknya kurir baru yang saat ini menjadi teman oleh PT Pos Indonesia, bersanding melayani masyarakat untuk belanja dari rumah. 37% dari seluruh digital service customer adalah baru. Kemudian juga ada 93% dari customer baru itu akan melanjutkan kebiasaannya pasca pandemi. Dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang dikatakan new normal, tidak 100% akan kembali seperti semula. Jadi akan terjadi, kalau bahasanya Pak Renal Kasali itu disrupsi. Nah, saya juga ingin menceritakan bahwa sekarang ini komisaris utama kami di PT Pos Indonesia saat ini adalah Pak Renal Kasali. Jadi saya sangat beruntung, kebetulan beliau ini favorit atau juga yang saya kagumi lah. Mudah-mudahan bisa membawa perubahan banyak di PT Pos Indonesia dalam hal digital maupun perubahan di perusahaan kami. Nah, setelah latar belakang itu, bahwa dengan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana, PT Pos Indonesia sebenarnya menciptakan atau membuat baru yang tadinya layanan kami itu ada di 4.800 kantor pos. Kami ada 4 produk ya, layanan kurir, layanan logistik, yang ketiga layanan keuangan atau jasa keuangan, yang keempat layanan properti, karena memang kami cukup banyak propertinya. Kemudian dari 4 layanan tadi, yang ketiga ini kita perusahaan dalam hal ini menciptakan atau membuat terobosan baru, yaitu layanan digital postpay. Jadi layanan digital postpay ini adalah seperti yang disampaikan Pak Wanti, adalah platform baru atau platform digital di mana kita
yang tadinya harus datang ke kantor pos untuk bayar listrik, telepon, bayar PDAM dan sebagainya, kita cukup dari rumah. Nah, layanannya namanya Postpay. Nah, ini lebih lengkap, jadi platform digital berbasis rekening giro pos yang diberikan kepada pemilik rekening giro pos sehingga dapat mengakses layanan giro pos dan layanan transaksi keuangan pos lainnya secara mobile. Jadi cukup dari rumah. Jadi agak berbeda dengan e-wallet yang lainnya, misalnya ya saya sebut yang lainnya kan ada ya, ini kan misalnya OVO, GoPay atau Link Aja, memang ini memang kita berbasis giro pos. Jadi ini digital giro pos yang memang punya kelebihan, bukan kelebihan, atau punya tingkatan seperti layanan bank karena berbasis giro. Artinya tidak dibatasi katakanlah sampai 2 juta. Kita bisa transaksi 50 juta dalam aplikasi ini sepanjang kita deposit uang itu di aplikasi ini. Jadi fungsi dari aplikasi Postpay ini sebagai delivery channel digital untuk pemilik rekening giro pos dalam mengakses layanan giro pos termasuk transaksi keuangan Pos Indonesia. Jadi ada 3 atau 4 layanan ya. Yang pertama pengiriman uang, yaitu wesel pos instan. Kemudian transfer. Jadi kita bisa transfer ke seluruh bank dari aplikasi ini. Kemudian juga pembayaran-pembayaran, yaitu pembayaran-pembayaran dari rumah ya, atau pembayaran aktivitas kita, misalnya token, PDAM, ini yang saya sebutkan di sini, ada BPJS, termasuk kalau kita belanja online juga bisa bayar di sini, misalnya Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya ada di sini. Termasuk ada angsuran kredit motor, mobil di Multifinance ya, ini ada puluhan mitra kita dari mulai Adira yang besar dan FIF dan sebagainya itu bergabung di sini. Ada TV kabel, termasuk kita mendukung pembayaran pajak secara nasional maupun daerah ya. Pajak daerah juga kita ada. Pajak BPN, BPH, kemudian pajak daerah itu ada PBB, ada juga pajak bukan pajak PNBP ya, pajak PNBP ya. Jadi yang misalnya beberapa pajak di pengadilan misalnya, perkara pengadilan misalnya. Kemudian juga yang ketiga itu juga kita tergabung di KRIS. Nah, nanti saya jelaskan KRIS ini hanya singkat saja. KRIS atau QRIS, jadi kalau rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa mau belanja atau makan di kafe, ada barcode-nya itu sudah bisa pakai ini. Dan ini memang kita arrange supaya bisa dipakai di mana saja, mobile. Nah, bagaimana cara registrasi atau download? Cukup mudah, cukup Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa buka Play Store atau App Store, download Postpay ini. Hanya dalam waktu 10 menit selesai. Nggak sampai 10 menit lah kalau cepat itu. Apalagi anak-anak Gen Z ini lebih cepat lah. Bagaimana menerima, apalagi teman-teman yang sekarang tergabung di Fakultas Komputer Akuntansi. Saya yakin nggak sampai 5 menit untuk ngisi ini. Makanya nanti di sesi terakhir mungkin kita bisa praktek lah bagaimana ini bisa dipraktekkan, tidak hanya saya kenalkan produk digital Pos Indonesia ini. Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak sekedar e-wallet Postpay ini, tetapi juga bisa digunakan untuk transaksi yang cukup besar, bahkan 50 juta itu bisa. Bahkan juga bisa ditransaksikan di luar negeri. Makanya kita lagi kembangkan
bagaimana pekerja-pekerja imigran yang di luar negeri itu bisa download dan ditransfer ke keluarganya ke sini bisa digunakan. Jadi ini kategori hanya kategori saja. Kalau Giro Pos Lite itu setara dengan e-wallet tadi, itu sampai dengan 2 juta. Kemudian Giro Pos Lite itu sampai dengan 10 juta. Nah, untuk bisa lebih maksimal memang dianjurkan Giro Pos reguler itu full service. Nah, kalau ada masalah, ini kami ada di 4.800 kantor pos se-Indonesia. Jadi kelebihan yang kita punyai bahwa kita tidak hanya online ya, tetapi sebenarnya offline. Kalau di era sekarang kan dianjurkan cukup online saja bisnisnya ya, sambil muka cabang dikit lah offline-nya supaya kelihatan dan lebih bonafit ya. Nah, kami dari dulu sudah punya kantor, memang diberi pemerintah ya, bahwa pemerintah membangun sekian banyak kantor pos, 4.800 kantor pos seluruh Indonesia. Kalau ada masalah cukup datang ke kantor pos terdekat, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Jadi ini untuk pelayanan pasca atau pelayanan di mana kita memberikan supaya kemudahan itu bisa didapatkan oleh pelanggan. Nah, saya tambahkan sedikit layanan tadi tentang QR KRIS atau KRIS. Jadi adalah standarisasi pembayaran menggunakan QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Jadi kita sudah tergabung dengan Bank Indonesia, jadi apapun katakanlah barcode yang ada di kafe, ada di toko, itu sepanjang di situ ada logo KRIS, aplikasi POSPay ini bisa digunakan untuk membayar. Jadi kita berkolaborasi dengan yang lainnya, GoPay, Lengaja, seluruh fintech yang ada bergabung dengan di Bank Indonesia untuk menjadikan layanan atau penggunaan uang tunai berkurang jadi non tunai. Karena kita tahu bahwa pembuatan uang itu cukup mahal, uang kertas ya, uang kertas maupun logam cukup mahal, sehingga Indonesia juga mendorong bagaimana non tunai ini bisa berkembang. Apalagi masih banyak masyarakat yang memang masih menyenangi kertas tunai, apalagi pas Lebaran ya, itu kertas baru dan sebagainya akan di ini. Jadi ini adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu yang di forum Zoom ini, memang kita melengkapi KRIS ini supaya menjadi standar secara internasional maupun nasional supaya bisa mudah. Ini sekedar menambahkan bagaimana kita sudah bisa uangnya emang ada? Sudah bisa bergabung. Saya lanjutkan ya. Dengan institusi lain, bagaimana kita mendukung pemerintah juga, Bank Indonesia dalam hal ini, untuk mendorong penggunaan uang digital ini. Jadi tentu membawa angka sebesar ini ya, 91,3 juta penduduk yang belum unbanking atau yang belum punya rekening, bahkan ada 62 juta UKM untuk masuk di uang digital ini. Kemarin saya menghadiri juga acara CEF. Jadi apa itu? Ciayu Majakuning Festival ya. Jadi di situ Bank Indonesia yang mengadakan. Jadi itu kegiatan festival di mana dilakukan seminar, pameran UKM dan sebagainya. Tetapi pada saat pembelian barang
wajib menggunakan uang digital atau menggunakan tadi kayak GoPay, kemudian link aja, OVO dan sebagainya dengan cara digital. Ini sekedar tambahan saja bagaimana di luar sana sudah sedemikian kompleks. Bagaimana kalau kita bepergian cukup pakai Traveloka, Booking.com, tiket dan sebagainya itu. Kalau dulu kita biasanya datang ke suatu tempat bepergian dipesankan hotel ya. Nah, sekarang nggak perlu, kita cukup dari rumah merencanakan di mana tinggal nginepnya, termasuk kalau kita naik kereta api cukup dengan KAI Akses atau naik pesawat juga bisa di Booking.com atau Traveloka dan tiket.com. Jadi banyak pilihan sekarang, termasuk pembayarannya, internet banking, ada di sini banyak contohnya, PP lainnya dan sebagainya, termasuk di perubahan yang saat ini dilakukan di Gojek ya, bagaimana mereka sekaligus pengiriman dan pemesanan dan pembayaran. Jadi digabungkan 3 itu. Itu sekedar menambahkan bahwa Pos Indonesia ini ikut terlibat dalam membangun finansial teknologi untuk kepentingan masyarakat yang saat ini memang masih belum seluruhnya menikmati layanan digital ini. Makanya kita memperkenalkan, dan saya sangat bangga diundang di kampus CIC bagaimana kita memperkenalkan salah satu produk atau produk digital kepada adik-adik di kampus, apalagi produk anak negeri ini. Jadi cukup uangnya ada di Indonesia ya. Jadi ini hanya salah satu, dan termasuk kita nih Girupos ini kan tidak ada tidak ada bunga atau dan sebagainya. Jadi konsepnya syariah. Tapi lebih mengutamakan fasilitas atau payment atau yang ada di dalamnya untuk bisa dinikmati. Kemudian juga kemudahannya tadi saya juga lupa menyebutkan kalau tidak hanya sekedar e-wallet tetapi juga bisa dicairkan dimanapun di seluruh kantor pos di Indonesia. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Indomaret. Pembayarannya bisa atau pencairan uang kita itu bisa di Indomaret. Nah, satu lagi kita bisa dicairkan di ATM BCA. Jadi kita sudah mulai menggunakan ATM BCA untuk mencairkan uang yang ditaruh di Postpay kita ini. Jadi kelebihan dari Postpay ini selain mobile ya, ini di seluruh kantor pos Indonesia ini ada 6 regional. Di sebelah kanan pojok ini ada loketnya, seluruhnya ada agen pos dan sebagainya. Itu bisa dijadikan tempat untuk pencairan uang yang ada di Postpay kita. Jadi sangat membantu, termasuk kalau ada masalah. Salah satu itu yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, ingin saya simpulkan bahwa Pos Indonesia dalam rangka bisa melayani lebih baik kepada masyarakat Indonesia, meredefinisi pelayanannya yang tadinya hanya orang harus datang ke kantor-kantor kami di 4.800 kantor, sekarang cukup dari rumah. Jadi kalau kehabisan token pada saat jam 12 malam cukup dari HP. Tentu ini juga ada hal yang dikerjakan yang sama oleh fintech yang lainnya, namun kita melengkapi, membantu masyarakat termasuk yang di pelosok-pelosok, karena jaringan kita bukan yang terbesar, tetapi terluas. Artinya ada di daerah-daerah yang remote, katakanlah kalau dibilang dari Sabang sampai Merauke,
dari mana lagi? Dari Rote sampai dari Miangas sampai Rote, biasa Pak Jokowi bilang gitu. Itu daerah-daerah di mana kalau Rote itu paling dekat dengan Australia, Miangas paling dekat dengan Filipina. Daerah-daerah di mana kita berada di daerah-daerah remote yang memang belum dilayani atau kalaupun dilayani oleh perbankan masih sedikit. Karena memang kita ada misi sosialnya di bidang perposan, ada hadir di setiap kabupaten atau daerah yang memang harus ada. Termasuk juga pada saat CP Ligitan itu hilang dari Indonesia itu kan sebenarnya karena nggak ada kode posnya. Makanya dibangunlah kantor pos di daerah-daerah remote yang memang dengan kode pos itu menandai bahwa itu memang milik Indonesia. Ini hanya sekedar tambahan saja. Saya rasa itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan secara teknis ataupun ada teman-teman saya yang bisa membantu nanti. Saya rasa ini karena digital sangat mudah. Hanya 5 menit dan kita harus coba. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Arif yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Berarti PT Pos sudah mulai menuju 4.0 ya Pak ya. Menentukan kemudahan untuk seluruh pelanggan dan nasabah PT Pos Indonesia. Kita perlu apresiasi untuk Pos Indonesia yang telah istilahnya tidak menolak teknologi lah ya Pak ya. Betul Bapak. Ya, berkembang menuju Indonesia 4.0 ya Pak ya. Nah, sekarang kan udah mulai canang nih 5.0 untuk Indonesia, jadi masyarakatnya juga harus lebih aware, jadi lebih melet teknologi lah kita semuanya untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi PT Pos, salah satu PT Pos, PT Kebanggaan Indonesia sudah menyediakan hal-hal yang simple dan cepat untuk semua prosesnya. Nah, kita juga sebagai user atau sebagai pengguna atau sebagai nasabah PT Pos Indonesia juga harus apresiasi, harus aware kita terhadap perkembangan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia. Mungkin habis ini para peserta yang hadir pada webinar ini bisa install aplikasi yang sudah dibilang oleh Bapak Arif tadi ya Pak ya. Siap. Untuk melek kita teknologi. Mudah-mudahan PT Pos Indonesia lebih maju, lebih baik, dan lebih memberikan banyak kemudahan kepada user dan pengguna PT Pos Indonesia. Ini PT Pos Indonesia, PT Kebanggaan Indonesia ya Pak ya. Salah satu kebanggaan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Arif. Mungkin kita coba tampilkan video campaign dari PT Pos Indonesia. Oke, saya coba share screen sebelum kita masuk ke acara berikutnya.
Nah, baik, itu merupakan salah satu video yang ditampilkan oleh PT Pos Indonesia, begitu mudah, begitu cepat, dan begitu terjangkaunya eh, yang dihadirkan oleh PT Pos Indonesia. Kalau bisa kita menggunakan produk dalam negeri, mengapa kita harus menggunakan produk luar negeri kan? Nah, untuk kali ini mungkin kita coba berpindah ke produk anak dalam negeri dulu. Kita dukung untuk anak dalam negeri berprestasi di dalam bidangnya masing-masing. Salah satunya dengan menginstal aplikasi dari PT Pos Indonesia. Baik, terima kasih untuk Bapak Arief yang telah menyampaikan materi mengenai PT Pos Indonesia dan financial teknologi yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Turini, SEMM, selaku dosen Prodi Komputerisasi Akuntansi. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat Ibu Rini. Ya, terima kasih Bapak Willy. Hari ini masih pada semangat ya, meskipun di luar hujan. Oke, kepada yang terhormat Bapak Rektor, Dr. Sandalutika SEMM, kepada juga yang terhormat Dekan FTI, Marsani Asti, MSI, Kepala Rektorat Pak Sudadi Pranata yang selalu standby menunggu, dan kepada Kepala Kantor Pos Cabang Pak Arif Yuda SE, dan kepada di sini ada juga Pak Kaprodi KA, Bapak Suwadi SEMM, terima kasih telah mengadakan acara ini. Dan kepada Kaprodi MB, Pak Amroni, terima kasih yang sudah standby. Dan juga di sini ada Kaprodi SI, Ibu Lena Magdalena MMSI. Dan dosen-dosen UCIC, serta audiens lainnya yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Hari ini masih pada semangat ya. Harus semangat nih Bu. Harus ya Pak. Harus semangat kita. Oke. Mungkin saya tidak banyak ngomong di sini karena tadi sebagian sudah dijelaskan sama Pak Arief. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi digital menuju di era revolusi industri 4.0. Nah, seperti yang sudah kita tahu, kita ini udah mengalami banyak perubahan. Salah satunya kita udah merevolusi ke industri 4.0 ya. Nah, di sini di era disrupsi teknologi ini, ternyata menurut Make Business di 2017 itu 75 sampai 375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Dan di sini menurut Gartner di 2017 1,8 juta pekerjaan digantikan artificial intelligence. Nah, seperti yang kita tahu, misalkan ini di transportasi ini tadi sudah disinggung juga sama Pak Arief, kayak misalkan dulu kita itu menggunakan yang namanya beca, terus angkot. Sekarang kita itu nggak perlu sampai harus keluar rumah untuk menunggu angkot atau untuk memanggil beca. Kita cukup nunggu di rumah dengan pesan Gojek, ada Gojek online kan. Nah di situ juga. Nah di sini kita bisa lebih mudah. Berarti kita nggak mesti harus jalan, kita cukup di rumah menunggu datangnya, kita dijemput terus kita diantar ke tempatnya. Itu salah satu industri 4.0 di bidang transportasi. Ada juga di bidang market. Di bidang market yang dulunya kita sering pergi ke pasar atau ke mall atau beli sesuatu. Nah, sekarang kita dengan adanya industri 4.0 ini, kita di situ kan udah ada aplikasi yang namanya Shopee, ada yang namanya Tokopedia, kita bisa dilihat di situ, kita bisa dengan beli baju, kita tinggal klik baju apa yang mau kita beli. Nah, itu contoh dari
juga kan kita bisa, kalian udah pernah download aplikasi Ruang Guru? Nah, mungkin ada yang sebagian udah dan ada juga yang sebagian belum ya. Nah, aplikasi Ruang Guru ini dia berininya ke pendidikan. Itulah industri 4.0. Nah, sekarang di masa pandemi COVID-19 ini kita kan ngalamin COVID itu dari 2020 awal ya. Nah, kita dimulai dari PSBB. Kita PSBB itu di mana ruang lingkup gerak kita itu sangat dibatasi. Jadi kita itu nggak bisa ibaratnya berkerumun, nggak bisa. Bahkan waktu pas PSBB kita nggak bisa ke mall aja udah ditutup. Nah di sini terus ada PSBB transisi nih. Di sini mulai ada sedikit kelonggaran. Cuman masih kita tetap tidak bisa sebebas waktu pas lagi normal. Dan sekarang kita masuk ke normal baru. Nah normal baru di sini kita udah mulai agak longgar, kita juga kayak kuliah udah mulai ada yang offline. Nah pertanyaan saya gini, di ekonomi digital ini, nah dengan 4.0 ini, adanya ekonomi digital itu berkah atau bencana? Coba saya pengen tahu menurut kalian. Berkah atau bencana? Coba ada yang mau jawab di sini? Bencana Bu atau berkah? Yang pasti dengan adanya 4.0 itu pasti mengalami berkah. Kenapa? Di sini yang pertama konsumen diuntungkan. Konsumen diuntungkan kita seperti yang udah tahu. Kayak misalkan kita dengan adanya COVID ini kita nggak bisa kemana-mana. Dengan adanya berbagai macam aplikasi yang kita untungkan, kita juga nggak perlu kemana-mana. Kita misalkan pengen baju, pengen makan, pengen apa, udah tinggal ada gadget aja kita bisa. Nah, terus di sini kenyamanan kemudahan. Nah, kenyamanan kemudahan pasti ya. Dalam arti gini, kita mudah mengakses. Dengan ibarat kita males nih, mager nih pengen beli apa atau makanan pengen makan aja susah gitu. Ya udah, tinggal ada aplikasi, kita tinggal pesen, datang deh kita itu datang sendiri ke rumah. Jadi di sini kita nggak perlu datang ke tempatnya, udah diantarin. Harga murah, bahkan virtual free. Iya, di sini harganya tidak terlalu mahal untuk dengan menggunakan aplikasi. Akualisasi udah pasti ya, dan akuntabilitas iya juga itu udah pasti. Murah atau mahal itu relatif. Kalau misalkan kalian belinya yang gimana ya pasti mahal, atau mungkin yang biasa aja ya itu mungkin relatif murah. Oke, di sini ada It's Digital Life, Bluebird. Kalian pernah dengar istilah Bluebird? Bu, di situ gambarnya Angry Bird, Bu, bukan Bluebird. Iya, di situ memang gambarnya Angry Bird. Cuman yang dimaksud saya di sini yang saya akan bahas ini tentang Bluebird. Kalian tahu kan, Bluebird itu belum adanya 4.0 ini dia menguasai transportasi. Orang mau kemana-mana biasanya pakai Bluebird. Orang pengen kemana, mau gimana itu biasanya mau pergi kemana pun biasanya pakai Bluebird karena terkenal. Nah, coba kalian perhatikan di gambar ini. Bluebird ini semakin lama dia akan semakin tersisih. Dengan adanya 4.0 ini, kita adanya dengan Gojek, tinggal pesan, datang ke depan rumah, bisa kita langsung diantar kemana. Nah, inilah perbedaannya. Jadi Bluebird ini, ya kalian bisa lihat di sini. Di sini dia akan semakin turun dengan adanya 4.0 ini. Oke, saya next. Oke, di sini. What should be done? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini regulasi baru. Nah, di sini seperti saya tadi udah dibilang, semua layanan service baru itu kan kalian bisa download di Play Store atau App Store, yaitu dengan adanya Shopee, Tokopedia, bahkan tadi udah disinggung sama Pak Arif ada yang namanya Postpay, kita bisa download itu. Nah, di sini ada edukasi konsumen. Edukasi konsumen itu apa? Jadi kita promosi itu bisa menggunakan media. Yang pasti saya yakin banget kalian punya yang namanya media Facebook, media IG,
Nah, itu di sini kita bisa mempromosikan produk kita. Nah, di sini ada penegakan aturan dan etika. Nah, di sini menurut UU ITE pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang penyebaran informasi. Nah, di sini misalkan menyebarkan foto orang lain tanpa sepengetahuan. Di sini juga sebenarnya kita udah melanggar yang namanya UU ITE. Dan di sini ada juga UU ITE 28 ayat 1. Transaksi elektronik pinjaman online. Saya berharap sih di sini nggak ada ya yang namanya pinjaman online. Nah, apa yang harus dilakukan kaum milenial industri kreatif dan digital? Apa yang harus dilakukan kalian kaum milenial? Dengan ini yang pasti kembangkan potensi. Nah, kembangkan potensi ini gimana maksudnya? Kembangkan potensi ini yang dimaksud kalian konvensi kalian itu dikembangkan. Terus ada gerakan ekonomi. Nah, di sini ada gerakan ekonomi dan ciptakan lapangan kerja. Ciptakan lapangan kerja ini gimana? Misalkan gini, kayak kalian ini anak AA misalkan ya contohnya yang udah terjadi, kalian jualan cimol. Nah, itu bisa kalian juga bisa kerjasamakan misalkan sama Gojek. Nah, itu bisa menjadikan ciptakan lapangan kerja. Dan ada kerja PayPal. Kalian pernah dengar istilah PayPal? Nah, di sini PayPal yang dimaksud di sini ini, jadi gini, kalian misalkan belanja di Shopee atau di Tokopedia, nah ini PayPal ini disebut pihak ketiga. Jadi kayak misalnya kalian bayar, misalkan contohnya di Shopee, kalian beli baju, kalian bayar, nah ini PayPal ini yang akan, kalau misalkan kalian udah nerima barangnya, PayPal ini yang akan mengirimkan uangnya kepada yang memberi barangnya gitu. Oke, ini sama. Nah, di sini ada kelemahan dari adanya digitalisasi ekonomi. Di sini antara lain adanya kekurangan digital ekonomi selalu membutuhkan media. Dalam hal ini, media yang dimaksud adalah perangkat elektronik seperti komputer, mobile, serta internet. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada mobile, komputer, apalagi internet, jadi mati perekonomian digitalisasinya itu. Oke, dari saya nggak terlalu banyak, cukup sekian. Silakan barangkali ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau bisa bertanya langsung. Pak Willy, saya kembalikan ke Pak Willy. Terima kasih Bu Rini atas penyampaiannya. Sangat bermanfaat sekali. Di era menuju 4.0 atau 4.0 ini, kita harus melek teknologi, kita harus aware terhadap teknologi yang ada. Semua sektor bisnis, baik itu dari segi finansial, baik segi apa saja itu, pokoknya perdagangan, penjualan, dan segala macamnya, kita harus melek teknologi ya Bu Rini ya, supaya tidak ketinggalan zaman lah bahasa gaulnya ya Bu ya. Kita harus mengikuti teknologi ini sebaik dan secepat mungkin, karena teknologi itu perkembangannya sepersekian detik lah, perkembangan teknologi itu di dunia ini. Begitu cepatnya teknologi berkembang saat ini. Baik, kali ini kita buka sesi tanya jawab untuk seluruh peserta, dosen, ibu bapak yang hadir pada kegiatan ini. Nanti bisa tulis di kolom komentar atau nanti bisa raise hand baru mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan untuk sesi pertanyaan dibuka pada kali ini. Baik, sebelum ada yang mulai nanya, mungkin izin Pak Arief, saya dulu yang mau tanya ya Pak Arief ya, untuk membuka Ya Pak Willy. audiensi yang lain. Ya. Nah, ini Pak Arief, kan
PT Pos Indonesia kan udah mulai mengembangkan teknologi berbasis Android, Pak Arief. Siap. Nah, kita kan nih sebagai user nih masih bertanya-tanya nih, susah nggak ya? Apakah seperti bank-bank lain nggak ya untuk aktifkan aplikasinya tersebut? Karena dari beberapa bank BUMN, kita nggak usah sebut, kita tidak usah sebut nama, harus mengaktifkan aplikasinya tersebut, harus kita datang nih ke kantornya nih Pak Arief. Apakah PT Pos Indonesia menyediakan kemudahan atau harus datang juga ke pos-pos cabangnya gitu Pak Arief untuk Siap. pengaktifan aplikasinya tersebut? Terima kasih Pak Arief. Baik Pak Willy, memang ini didesain untuk lebih tadi bisa lebih diterima oleh masyarakat. Jadi tanpa harus datang ke kantor pos Pak Willy. Jadi makanya sekarang kita juga lagi datangi sekolah-sekolah, ke SMK SMA yang kita memperkenalkan nih, kan memang juga dari Dinas Kominfo juga lagi gencar nih bagaimana membangun digital untuk pelayanan lebih baik. Nah, kita melengkapi nih sebagai salah satu alat pembayaran. Nah, kami menawarkan POSPay ini tadi cukup 5 menit saja. Ya, ngisi nama, user, KTP, kemudian selanjutnya seperti aplikasi lainnya. Nah, memang kenapa sih harus datang ke lokasi? Memang itu pasti dalam rangka keamanan, apa namanya, istilahnya keamanan aplikasi itu untuk menjaga uang kita kan. Nah, makanya kita ada 3, ada usernya, itu juga harus dengan nama, bukan nomor HP ya, tapi nama, ada kode-kode tertentu yang mungkin tidak mudah di orang ya. Kemudian juga passwordnya juga selalu harus kombinasi antara huruf, angka, dan simbol. Nah, 3 itu. Terus ada juga namanya OTP. OTP itu digunakan pada saat misalnya kita mau transfer ke salah satu bank nih, salah satu rekening bank, itu pasti diminta bahwa ini benar nggak nih uang mau ditransaksikan gitu. Nah, suruh ngisikan OTP-nya itu Pak, atau token lah, ngisi token. Nah, pasti selalu pada saat ngisi nomor pelanggan, kemudian besarnya tokennya, oke lanjut. Nah, begitu iya diminta OTP-nya. Itu sebagai permintaan izin memang mengeluarkan uang. Jadi ada 3. Nah, jadi nggak perlu datang ke kantor, cukup jangan sampai menyampaikan kode user password ke orang lain yang kita tidak kenal, termasuk kepada pegawai pos pun sekalipun nanti nggak boleh namanya user password ya nggak boleh disampaikan. Kalau nomor rekening boleh, nomor rekening karena memang nomor rekening kan ya kalau nggak ada caranya masuk ke user itu kan nggak tahu. Nomor rekening kan boleh karena itu untuk bertransaksi kan itu. Itu Pak Willy tambahnya. Siap, terima kasih Pak Arief, jawabannya sangat membantu. Berarti PT Pos Indonesia sudah memberikan sangat kemudahan ya Pak Arief ya, Siap. sangat-sangat mudah untuk pengaplikasian dari aplikasinya tersebut. Nah ini sebentar Pak Willy. Siap. Supaya lengkap saya tambahkan untuk top up kan kalau mau bertransaksi harus top up ya. Top up itu tadi saya lupa menjelaskan, bisa di kantor pos, bisa dari rekening bank. Nah, rekening bank itu ya biasa akan ada biaya namanya transaksi paling 2000 ya, 2005. Itu saya nggak sebut itu sih, yang penting yang pelayanan bank, pelayanan transaksi keuangan. Tapi top up-nya itu bisa di kantor pos atau melalui internet banking. Jadi tanpa harus datang ke kantor pos nih. Itu tambahannya Pak Willy, terima kasih. Siap Pak, terima kasih atas jawabannya Pak Arief, sangat membantu. Berarti ayolah berbondong-bondong kita install aplikasi Pos Indonesia, aplikasi anak negeri, kebanggaan Indonesia, untuk bersama-sama kita menggunakan aplikasi tersebut. Juga dijamin keamanannya oleh PT Pos Indonesia, uang tidak tertarik, tidak hilang dan segala macamnya sudah berlapis lah
istilahnya dibikin oleh Pos Indonesia untuk menjaga keamanan dari aplikasi tersebut. Baik, ini ada pertanyaan via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Rosliani, mahasiswa UCIC. Izin bertanya, apakah dengan PosPay, jika kita berada di tempat-tempat makan, bisa membayar menggunakan PosPay? Apakah PosPay memberikan promo-promo menarik dan cashback? Nah, ini anak muda nih biasanya kayak gini yang bertanya nih, Pak Arif. Kan kalau kita belanja pakai e-money, ini kan istilahnya kan PosPay ini mengadakan e-money nih, Pak Arif. Apakah ada promo-promo dan cashback yang dihadirkan oleh Pos Indonesia itu sendiri? Terima kasih, Pak Arif. Siap. Jadi pertama saya jawab, bisa menggunakan PosPay untuk di tempat-tempat makan sepanjang ada tadi barcode kris. Barcode kris itu kan tadi gabungan antara yang membawai Bank Indonesia yang mengkoordinir, kemudian ada PosPay, ada GoPay, ada OVO, ada Lengaja, semua ada di situ. Itu bisa di-scan. Nah, mengenai promo-promo, saat ini memang lagi ada promo nih. Kalau kita download PosPay dengan kode referral tadi yang disebutkan tadi ya, itu dapat 10.000, betul ya, untuk ini. Tapi kalau untuk dengan merchant, dengan rumah makan, memang harus kita kolaborasi. Dan ini kita di 2 bulan ini kan sudah dapat 1 juta number of account PosPay ya. Nah, kita memang lagi menambah number of account, tetapi untuk promo kita juga memang itu harus dikerjasamakan dengan merchant-merchant tadi. Memang lagi di arrange, artinya ini masukan yang bagus dari Mbak Firly, nanti kita lakukan supaya bisa menjadi pilihan. Wah, kalau pakai PosPay dapat diskon 20%. Nah, kita pernah kerjasama dengan yang di kopi apa yang Sangseng yang di Jalan Evakuasi itu. Nah, dia ngasih 20% tuh, kita kerjasama. Nah, silakan ngopi di situ Mbak Firly. Tapi belum sebanyak yang diharapkan. Jadi kita coba nanti lakukan yang sama. Di kopi apa Sangseng ya? Sangseng di Jalan Evakuasi. Ini kita promosikan sekalian biar kopinya rame. Terima kasih, itu jawabannya Mas Willy, Pak Willy. Siap, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Firly yang telah bertanya. Kemudian ada lagi nih Pak Arif, dari Rahmat Jumana, mahasiswa PPNS. Seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Arif tadi, bahwa PosPay juga mentargetkan UMKM sebagai pasarnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada program mitra pada aplikasi PosPay ini? Nah, terima kasih Pak Arif. Ya, siap. Jadi program mitra itu mungkin maksudnya apa ya? Mungkin kami memang ada, BUMN itu ada tugas juga membina lingkungan, namanya PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Nah, itu memang kita menyalurkan kredit tapi dengan bunga rendah karena memang untuk membantu juga ya. Nah, tapi memang tidak sebanyak di perbankan karena ini seluruh BUMN diwajibkan melakukan yang sama, termasuk PT Pos, tetapi tidak banyak. Silakan aja menghubungi kantor pos di Yosudarso kalau memang tertarik untuk seperti itu. Tetapi untuk budget dan sebagainya memang saya belum lihat. Nah, tapi saya melanjutkan bahwa memang mungkin tadi belum jelas mitranya itu apa, tetapi kita selama ini membantu UKM untuk bisa mengembangkan layanannya atau penjualannya, bisa marketingnya, bisa keluar daerah maupun ke luar negeri. Makanya kan kita kan ada layanan pengiriman barang. Termasuk kita ada layanan COD loh. COD kan kita sekarang ada pergeseran juga ya. Kalau dulu orang bayar beli barang itu bisa transfer dulu dan sebagainya. Atau sekarang mungkin
lihat harus ada barangnya dulu, terutama yang di medsos ya, pembelian atau penjualan barang di medsos. Kalau di marketplace kan memang sudah dijamin oleh marketplace itu bahwa kalau barang sudah sampai, uangnya akan ditransfer ke penjual. Tapi yang di luar marketplace memang lewat kita nih, lewat pos, bagaimana lewat COD itu bisa dibayar di tempat. Itu. Nah, kemitraan-kemitraan lain yang memang kita mengembangkan dengan cara tadi, bagaimana kita meningkatkan omset dengan cara orang itu jadi tertarik untuk memasarkan barangnya keluar daerah. Nah, sebelumnya kan saya bekerja di Yogyakarta ya. Bagaimana Jogja itu menjadi kota UKM yang luar biasa. Kami pun dapat impact-nya karena pengiriman barang melalui PT Pos salah satunya kan. Nah, UKM di Cirebon ini juga luar biasa. Mungkin harus didorong juga bagaimana marketingnya atau penjualannya tidak hanya di lokal, termasuk makanan kulinernya yang bagaimana bisa diawetkan menjadi makanan yang mungkin 1-2 hari masih bisa tahan atau 1 sampai seminggu sehingga bisa dikirim ke luar daerah, frozen dan sebagainya seperti itu ya. Nah, kami ini di belakang layar mendukung untuk pengirimannya itu Pak Willy. Jadi ayo kita menciptakan wirausaha muda, bagaimana menciptakan produk, memasarkannya tidak hanya dikonsumsi di daerah ini, tapi juga keluar daerah. Nah, kami membantunya untuk pengirimannya. Itu Pak Willy, jawaban dari kami. Siap, terima kasih Pak Arief. Mungkin sudah menjawab pertanyaan tadi dari Rahmat Gimana. Berarti PT Pos Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk bermitra dengan UMKM lokal dan segala macamnya. Nanti tergantung UMKM-nya ya Pak Arief ya, yang bisa penting dengan PT Pos Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang apapun. Nah, PT Pos Indonesia menyediakan layanan tersebut untuk UMKM bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Lebih baik dan lebih bagus. Nah, ini dari tadi nih pertanyaannya ke Pak Arief nih. Saya coba tanya deh ke Bu Rini, nih belum ada yang coba bertanya di kolom komentar. Nah, Bu Rini, di masa sekarang ini kan banyak nih bapak-bapak dan ibu-ibu yang kekinian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kekinian ini yang belanja online nih, kita udah apresiasi sih sebenarnya untuk bapak ibu yang belanja online itu kan udah aware dia terhadap teknologi yang ada di saat sekarang ini. Nah, gimana sih kita cara menyampaikan edukasinya, Bu Rini? Penyampaiannya, nah bagaimana caranya kita memberitahu kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya tidak tertipu nih dari belanja online ini nih. Ini kan banyak kasus yang terjadi sekarang nih. Nah, malah kurirnya yang dibentak-bentak, oh segala macam kan. Nah, kurir nggak tahu apa-apa, dia yang disalahin. Nah, ada nggak Bu Rini nih kiat-kiat untuk belanja online supaya Bapak dan Ibu-Ibu kita di sini nggak tertipu lagi untuk berbelanja online? Terima kasih Bu Rini. Wah, sepertinya Pak Willy ini pernah berpengalaman belanja online jongkal. Sering ya Bu Rini? Oke, mungkin kiat-kiat dari saya biar tidak jong belanjanya atau sesuai dengan expert kalian. Yang pertama, kalian belanja di official store-nya. Yang pertama itu. Yang kedua, lihat tokonya, dikasih bintang berapa sama customer-customernya. Bintang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau misalkan bintang 1, 2, 3 itu kurang. Nah, kalau misalkan tokonya dikasih bintang 5, oh berarti itu bagus. Nah, terus lihat reviewnya dan testimoni dari pembeli. Biasanya itu ada di komentar tuh, Pak. Nah, apakah komentarnya baik atau iya barang biasanya sih barang sesuai dengan yang ada di gambar, atau biasanya ada juga yang komentarnya kurang baik, barang tidak sesuai, bahan tipis, misalkan beli baju bahan tipis terus ada yang robek, jahitan tidak rapi. Nah, itu berarti jangan, kalau misalkan ada komentar-komentar yang seperti itu sebaiknya jangan. Dan yang lebih sebenarnya yang lebih aman sih yaitu belanja di officialnya. Mungkin itu sih kiat-kiat dari saya. Terima kasih Bu Rini. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin adik-adik mahasiswa juga nih bisa nih terapkan ke orang tuanya atau adik-adik sekalian supaya tidak tertipu belanja online. Nah, di zaman sekarang ini
semakin canggih nih Bu Rini, teknologi Bu Rini. Jadi ada yang namanya di store itu Bu Rini, spam komen Bu Rini. Jadi yang baik-baik aja semua kan ternyata tidak. Nah, kita juga harus cermat nih untuk melihat apakah official store-nya di-verified oleh yang punya akun atau tidak. Nah, itu salah satu kiat-kiatnya kali ya Bu Rini ya. Ya, seperti yang tadi Pak Willy bilang, kalau misalkan barangnya tidak sesuai, itu jangan kita marah-marah ke kurirnya. Iya. Sebenarnya kan di deskripsinya itu biasanya misalkan mau komplain, itu biasanya minta di videoin kan. Iya, Sebelum betul. kita buka tuh, kita videoin biar, kalau barangnya tidak sesuai dengan expert, ya udah kita bisa ngasih bukti nih bahwa ini emang tidak sesuai dengan yang ada di gambar gitu. Betul. Itu bisa di-refund, Pak. Jadi jangan Iya, marah-marah ke kurirnya. Iya, jangan ke kurirnya nggak tahu apa-apa malah Kasihan dimarahin, gitu. kurirnya. Kasihan kurirnya, gitu kan. Nah, berarti untuk prosedur tersebut juga sudah dijelaskan oleh beberapa provider yang menyediakan layanan tersebut, bahwasanya kalau ada komplain, kalau ada apa, silahkan komplain di aplikasinya. Nah, makanya lebih baik nih belanjanya jangan COD. Kalau dari yang Willy sarankan jangan COD, karena COD. kalau kita belanja dengan pay letter yang disediakan, seperti ada pos yang menyediakan postpay. Nah, kalau kita belanja ke sana sepertinya uangnya ditahan dulu nih. Benar atau tidak ya Bu Irini ya Pak Arif ya. Sesuai atau tidaknya dari komplain dari customer, sesuai atau tidaknya. Kalau tidak sesuai, uang kita dikembalikan lagi nih. Begitu ya Pak Arif ya Bu Irini ya. Betul. Nah, gitu harus ya, uang kita nggak bakal hilang dah di sana, pasti dijamin oleh orang yang menyediakan layanan tersebut seperti postpay dan aplikasi tetangga lah gitu kan. Ini ada lagi nih Pak Arif, izin Pak Arif. Siapa? Selamat siang Pak Arif, katanya ini dari mahasiswa UCIC nih Pak Arif, dari Hanan. Selamat siang, izin bertanya Pak Arif, apakah layanan postpay butuh identifikasi ini identitas maksudnya ya, identitas seperti KTP, apakah layanan postpay hanya untuk WNI saja atau bisa juga digunakan oleh WNA, dan bagaimana caranya kalau bisa? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Hanan, Pak Arif. Siap. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, kan tadi kita jelaskan bahwa ada 3 segmen atau 3 jenis, yaitu light yang pertama, yang kedua light plus, yang ketiga reguler. Jadi kalau di light itu nggak perlu KTP, light saja karena dia sampai 2 juta saja itu. Tapi begitu light plus dan reguler, memang harus setor KTP, harus foto KTP gitu. Sehingga karena nilai uangnya lebih banyak, memang harus memenuhi inilah KYC dari perbankan ya, nah, supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Yang kedua, apakah layanan postpay hanya untuk WNI saja? Nah, tadi sama, jadi boleh oleh WNA, tapi harus dengan persyaratan KTP sini kan gitu. Kalau bisa berarti cukup light saja, itu masih bisa untuk tidak memerlukan KTP kan, karena memang ini rupiah. Postpay ini menggunakan standar rupiah. Nah, kita juga mendukung Bank Indonesia dalam hal ini untuk cinta, bangga, dan paham rupiah gitu ya. Itu yang dijelaskan bahwa itu salah satu. Boleh, tapi mungkin di light saja atau di jenis yang light. Ya, oke, saya rasa itu Pak Willy. Terima kasih Pak Arif. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir Pak Arif, ada dari dosen kita juga Pak Arif dari CIC, Bapak Khairunas. Nah, beliau menanyakan apakah saat ini dengan adanya financial teknologi seperti postpay dapat membuka peluang bagi UMKM baru untuk mendapatkan modal awal dalam membuka usaha. Nah, seperti itu Pak Arif. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Khairunas. Ya, terima kasih Pak Khairunas. Seperti tadi saya bilang bahwa di pos itu ada namanya PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan.
Nah, mungkin itu Pak yang dimaksud. Jadi memberi makan modal, tetapi mungkin tidak sebanyak di perbankan atau yang dilakukan yang harus dengan apa namanya jaminan itu. Tapi ini pun kita coba pakai jaminan, hanya bunganya lebih rendah. Nah, di Cirebon itu ikutnya wilayah di Bandung, jadi memang kalau ada permohonan seperti itu kita teruskan ke Bandung sebagai pengelola, biasanya di tiap provinsi saja yang ada itu. Dan itu juga ada di semua BUMN, termasuk BUMN besar itu yang memang banyak ini apa menyalurkan CSR-nya atau semacam pinjaman tapi dengan bunga ringan. Itu Pak Willy jawaban kami. Siap, terima kasih Pak Arief untuk jawabannya. Oke, sebelum closing kita on cam tadi kita udah foto bersama, kita sekali lagi kali ya untuk bisa on cam di pertemuan terakhir biar bisa kita foto bersama lagi. Oke, terakhir foto penutupan. Oke, kita tunggu on cam-nya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Ini untuk slide pertama. Oke, kita ada 5 slide. Ini untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 4. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Bapak Arief dan Ibu Turini yang telah memberikan ilmu yang menarik nih di masa perkembangan Indonesia menuju 4.0. Nah, saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kaprodi dan semua Bapak Ibu dosen yang telah hadir di acara hari ini, dan semua partisipan yang telah hadir pada acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mewakili dari pihak kampus mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, Amik Citra Buana Indonesia Sukabumi, SMA 1 Cipatujah Tasikmalaya, Universitas Gunadarma, STMIK Indonesia Banjarmasin, STIE Pena Semarang. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara webinar Finansial Teknologi di webinar Finansial Teknologi Universitas Catur Insan Cendekia pada siang hari ini. Pak Wandi, terima kasih telah menghadirkan acara webinar ini selaku Kaprodi. Sama-sama Pak Willy, terima kasih Pak Willy. Ya, siap. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada hari ini, maka berakhir jugalah acara webinar kita pada siang hari ini. Saya berterima kasih sekali lagi nih, saya banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu dosen, staf, dan Bapak Ibu yang hadir di acara webinar Financial Teknologi pada hari ini. Nah, izinkan saya sedikit ada pantun, pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah webinar kita hari ini. Semoga bisa memberi arti. Nah, satu lagi nih. Nah, satu lagi nih, ada nih. Jalan-jalan ke Kota Padang. Sampai di Padang, pukul 4. Terima kasih sudah datang. Semoga dapat memberi manfaat. Sekian dari saya, moderator webinar pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap, Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Willy. siap. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih dan juga Bu Pak Dini. Wandi. Terima kasih Pak Arif. Nantinya. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bapak. Ya, Pak Wandi. Terima Ya, kasih Pak Dadi yang sudah hadir. Ya, Pak Willy. Oke, sip.